wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua, channel Rido Renaldo Spasi P. Gua sekarang mau ketemu pendaki trek mountain Indonesia di rumahnya. Sekalian nyicipin usahanya dia nih. Risol. Asik. Dia ini pendaki muda sih, junior yang kemarin itu loh yang gua ngobrol-ngobrol yang rumahnya di Cibubur. Nah, ini dia juniornya. Sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol bareng buat banyak juga nantilah pesan-pesannya lah buat kalian-kalian juga yang nonton. Oke, jangan pernah di skip, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Oke, see you gengs. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua nih, channel YouTube gua, channel Bang Gondrong, Rido Renaldo Spasi P. Gua lagi di rumah pendaki muda dari Trek Mountain Indonesia. Dia ini yang apa ya, mungkin pemuda yang banyak pengalamannya di soal pendakian. Kemarin kan kita ngobrol dengan seniornya, sekarang dengan anak mudanya, ya kan? Bisa dibilang Juniornya lah. Gue pengen tahu pengalaman dia nih, pertama kali naik gunung mana. Dan dia juga sebenarnya sahabat deket gue, sekaligus saudara gue juga dia. Nah, Sebenarnya kalau mau nyari pengalaman itu nggak usah jauh-jauh, orang terdekat aja ya kan? yoi, bener. Dari yang orang terdekat itu lu bisa sharing-sharing pengalaman, Bisa lu, menambah wawasan. ilmu lu di situ, dan nggak perlu jauh-jauh. Oke, sekarang kenalin dulu dong, nama lu siapa? Oke, nama gua Imam. Bisa. Rada gedean aja, soalnya belum punya mic kita. Iya bener. Kali ada yang mau beliin mic. Nama gua Imam. Biasa dipanggil gua Imam aja deh. Biasa panggil gua. Biasa kalau di gunung itu dipanggilnya Belok. Bang Blok. Iya, biasa dipanggilnya Belok kalau di gunung. Lu punya komunitas kira-kira ini? Ada Mam? komunitas gue itu Trek Mountain Indonesia, dan di bawah naungan Trek Mountain Indonesia itu kita ada banyak komunitas-komunitas lain, dan kita lagi mendirikan baru namanya Radical Adventure. Radical Adventure. Iya. Yang Jangan lupa. didirikan oleh sahabat-sahabatnya dia dan dia ikut. Dan saya salah satu Dirikan. pendirinya, dan di Trek Mountain juga salah satu pendirinya dengan Bung Joel. Bung Joel, Bung Joel Lasso. Joel Lasso Vela. Benar. Nah, Seruput dulu ya. oh iya, siap dong, harus ngopi dulu biar rada hangat. Oh, cara ngopinya udah beda kalau dia. Sedikit gila. Maklum kalau orang gunung tuh kayak gitu. Orang gandu kalau dia. Kalau nggak tahu gandu itu norak bahasanya. Nah, Itu bahasa kita, Betawi. Betawi Medok. Nah, sekarang gue pengen tanya nih, pengalaman lu pertama kali naik gunung itu lu kemana? Kalau pengalaman pertama kali naik gunung tahun 2005 itu gue ke Gunung Slamet sama 4 orang, dan di situ didirikannya Trek Mountain. Itu sama ini lu lah, sama temen-temen lu lah ya. Dan salah satu senior gue almarhum Jo. Oh ya, Bejo. Dipanggil Jo. Di sana gue banyak pengalaman juga. Karena dia juga lah ya, Iya, membantu benar. kita. Nah, dari setelah Gunung Slamet, apalagi nih yang lu naikin lagi gunung-gunung lainnya? Kalau buat dari semenjak Slamet itu kita 1 tahun berturut-turut itu naik terus. Kalau nggak salah dari Slamet ke Gunung Gede, ke Pangrango, Papandayan, Cikuray, Guntur. Kalau nggak salah itu 1 tahun itu di Gunung Jawa Barat aja. Jawa Barat. Nah, Lumayan juga lah ya. ya itu di tahun 2006. Karena kan Gunung Slamet itu naik 2005 akhir kalau nggak salah. Dan didirikannya Trek Mountain Indonesia itu di situ, di Gunung Slamet itu. Dulu namanya itu Trek Liar Mountaineering. Trek Liar Mountaineering. Pendiri pertamanya itu siapa itu yang lu tahu? Kalau pendiri pertamanya itu almarhum Jo. Dia itu pendiri utamanya lah, S001 gitu kan. Dan gue itu S004. Kalau si Yoel itu S002. Nah,
kan banyak nih pengalaman lu nih. Ah. Yang lu rasain itu setiap pendakian ada gak sih yang mencekam, yang menurut lu Paling sih mistis. serem-serem gitu lah ya? Kalau mistis ya ada lah, kalau di gunung semua gunung juga ada lah ya. Pasti lah ya. Kalau di gunung itu mistis itu ada, cuman kita tergantung kita bawanya aja sebenarnya. Boleh tanya sama senior, boleh juga tanya sama yang pendaki-pendaki dahulu. Ya sebenarnya kita gimana bawanya aja di gunung gitu. Iya sih. Ada aja di mistis itu, mistis yang paling parah itu gua ngalamin di Gunung Arjuna Wilereng pas ekspedisi pendakian Gunung Arjuna itu. Itu tahun berapa itu? 2015 2015. bulan September tanggal 12. Mantul ya. Itu kalau diceritain mistisnya itu kita kan lewat jalurnya jalur Purwosari. Purwosari itu jalur yang bisa dibilang jalur petapa lah. Dan di situ gue banyak nemuin hal-hal yang ganjal gitu. Kayak si teman gue si Edi itu muntah darah karena takabur gitu. Iya sih. Dan si almarhum itu dikasih batu oleh apa gitu kan. Dan kita tuh nyasar dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Berapa orang lu? Bertiga aja. Bertiga aja lu? Ya karena ekspedisi ya, kita nggak boleh bawa banyak orang dan nggak boleh dikit. Minimal pendakian itu sebenarnya sih jangan kurang dari 3. Dan kalau nyari aman ya 3 orang lah, jangan di bawah 3 gitu. Iya sih. Nah, masih banyak lagi sih yang gua harus tanyain, kayak misalnya hobi lu yang lain. Dulu lu sebelum lu terjun ke dunia pendakian lu kemana dulu? Apa lu pernah merasakan balap juga kayak gua? Dulu pernah ya, kalau dulu pernah kan sama lu juga kan. Dulu kita pernah balapan juga di lampu merah. Di salah satu lampu merah. Pokoknya kita pernah jadi anak balap liar. Ya. Tapi itu dulu Pengalaman kelam lah ya. Kalau bisa dibilang yang paling bodoh lah. Iya. Cuman Sebenarnya ya sih namanya nggak boleh. hobi kita berdua main di motor ya, ngebut-ngebutan gitu ya. Masih keras sih intinya. Apa namanya, anak muda lah ya. Nggak boleh ngeliat ada yang ngebut dikit. Kita harus lebih kenceng dari Kita dia. hajar terus pokoknya. Nah, soal ngeband nih. Gue jadi pengen ketawa nih. Ngomong-ngomong ini gue bikin video ini dadakan. Gue asli dadakan. Serius, nggak ada kita setting-settingan, Nggak ada. Nih, lu harus bahas ini. Enggak. Kita nggak ada skenarionya. Bener-bener. Gue pun lagi bertamu, lagi masa-masa masih lebaran kan. Yang Bertamu. lagi kangen juga, gue juga kangen juga sama dia. Iya, kita sama-sama kangen dan sama-sama nyari biji ketapang sih intinya. Kalau mau nyari cupang juga, gue juga jual cupang. Iya, dia juga pengusaha juga sih. Nah, ngomong-ngomong pengusaha nih, lu terjun di usaha ini mulai kapan sih? Kalau buat usaha itu gue dulu dari zaman main online, dulu masih Facebook ya. Itu gue jual-jual baju, lumayan lama juga sama sahabat gue juga Diding. Itu lumayan juga pendapatannya. Akhirnya kita break vakum lah selama 4 tahun dan akhirnya gue sekarang usaha kuliner makanan. Oke, itu sih nantilah kita bahas kuliner ya. Karena ada sesuatu yang harus gue tampilkan lagi nanti. Iya. Harus gue tayangin karena makanan ini wah enak sih, menurut gue enak banget. Bisa dibilang ya oke lah, menengah ke bawah lah. Harga sih enak, murah ya kan, bersahabat ya kan. Rasanya ini lo berkualitas yang penting. Kita lidah penikmatnya itu harus di nomor satukan. Nah, balik lagi nih, ini kan lagi PSBB nih. Nah, ya. Lu kangen gak sih buat naik gunung gitu kan? Apa lu mau ngajak istri lu ya kan? Kalau naik sih semenjak dari pacaran ya. Dari pacaran juga gue naik sama istri gue mulu gitu, sama mantan pacar lah ya kan. Yang udah jadi istri Ya. gitu lah ya. Biar nggak salah pikiran. paham. Pikirannya kan pada yang jelek-jelek aja sama kita mah. Kita tuh emang satu hobi ya. Kita juga ketemu sama istri gue juga pas jadi relawan di Lombok pas tahun 2017 Bencana, 18 yang lagi bencana lah ya. Gempa Lombok. Gua ketemu sama dia, kita satu hobi lah ya, emang satu hobi sama dia. Ya akhirnya ya sampai sekarang juga kita kangen gitu. Maksudnya berdua itu kadang-kadang kita planning mau naik mana gitu loh. Jadi resep lah ya. Ya, satu karena emang jalan. sekarang kita ngikutin aturan pemerintah, ya kita patut di rumah aja gitu. Karena emang nggak boleh kemana-mana, ya kita harus itu Stay lah. ya, Stay di rumah. aja.
cari aman dulu. Nah, awal ketemu lu sama istri lu kayak gimana sih tuh? Dulu Gua tuh kepo gua. enggak, jadi gini, dulu itu lucu. Gua itu jadi istri gua itu dulu mantan peserta gua di Papandayan. Iya. Jadi gua sama Trek Mountain itu ngadain acara dan istri gua itu ngikut gitu. Dan gua sama-sama, maksudnya ya zaman dulu gitu, maksudnya nggak pernah kontak gitu, nggak pernah kontak-kontak, dan akhirnya ketemu lagi itu pas gempa Lombok gitu kan. Nah, gue dikirim dari relawan dan dia dikirim dari kantornya gitu kan, dan ketemu di sana, kita berangkat bareng, ketemu di sana jalan, akhirnya gue beraniin untuk ngomong sama dia, berani. Berarti lu gentleman lah ya. Bisa dibilang gue cupu. Itu karena lu so berani apa pengen Nah, bener-bener? karena di sana gue takut, di sana juga gue takut mati juga karena gempa. Akhirnya ujung-ujungnya ya gue nembak dia, akhirnya diterima. Mantep dong. Ya mantep, diguncang 7,0 itu. Nah, sekarang lu udah berapa lima dah tuh? Udah berapa lama nikah sama istri lu? Kita itu udah hampir 1 tahun. Udah hampir 1 tahun. Juni besok ini 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun gue nikah. Nah, dalam 1 tahun itu kan pasti sebelum PSBB ini kan ada kesan-kesannya nih buat anak-anak muda. Nah, Ya kan, sama pasangannya. Apa sih pesan-pesan lu nih sama pasangannya nih? kalau menurut gue sih yang pacaran sekarang gitu, kayak bocah-bocah baru, ya mohon maaf ya, maksudnya anak-anak yang sekolah gitu, maksud gue tuh lu jangan pacaran dulu, lu mending fokus sama sekolah lu, jangan pernah lu pacaran dulu gitu, takutnya nanti ganggu sama masa depan lu. Iya, sama perjalanannya lah ya. Mungkin emang itu hak kalian untuk pacaran, tapi jangan lu ngikutin ambisi lu dan sama gengsi lu gitu loh. Apalagi yang kayak orang pacaran itu terlalu jor-joran tuh, per-peran kayak wah lu bakal ngelakuin apa aja demi pasangan lu, pacar lu itu ya kan, sedangkan orang sama orang tua lu aja lu ngelos gitu. Itu nggak bagus. Jangan sampai kayak gitu. Tapi banyak lah ya perjalanan tuh selama 1 tahun ini, Banyak. yang seru lah ya, yang seru-seru kemana gitu. Kita bulan madunya aja kita ke Pulau Seribu lah, yang murah meriah gitu. Maksudnya kita juga ada planning 100.000 itu dengan budget 100.000 itu kita bisa jalan-jalan gitu. Kita kemarin nyoba ke Cipamingkis di bawah 100.000, dengan ongkos budget di bawah 100.000, kita nyampe ke Gunung Batu sama ke Curug Cipamingkis gitu loh. Yang penting kan kita bersama gitu ya, berdua lah ya pasangan, dan susah itu senang lah ya. Ya kalau masalah ini mah ada aja lah gitu kan, cobaan. Iya, coba-cobaan dalam rumah tangga lah ya. Aja. Nah, balik lagi nih ke pengalaman lu nih ya kan. Gue juga minta pesan nih, kemarin kan gue udah minta pesan nih sama senior pendaki juga nih, Iya. yang udah lama lah ya. Ya. Ya kan. Nah, sekarang gue minta pesan juga nih dari lu nih buat para pendaki pemula, apa aja yang harus disiapin, apa aja yang harus dia lakuin dalam misalnya lagi ada badai, ada apa ya kan di atas gunung, kita kan nggak tahu. Paling gini, salah satu pesannya gini, kalau buat untuk pendaki pemula itu, gua saranin itu lu harus tahu medannya, dan lu harus tahu gunungnya, dan lu jangan ngeremehin gunung gitu. Karena gunung itu bukan mall, men. Iya, gunung itu nggak bisa dibuat tempat main gitu. Gunung itu ya buat kita nikmatin gitu loh. Kalau buat persiapan lu naik gunung itu ya buat pemula ya minimal itu perlengkapan pribadi lu seperti sleeping bag, jaket, jas hujan, terus juga lu kalau misalnya ada snack ya lu bawa gitu kan. Dan obat-obatan itu paling penting. P3K ya. Nah, iya, kalau misalnya nanti lu di suatu saat nanti di trek itu lu sakit atau Amit. amit lah ya, lu sakit dan lu nggak ada orang yang bantu lu udah ada persiapan diri sendiri gitu loh. Dan yang utama itu ya mental lu itu diuji saat lu naik gunung gitu. Yang paling penting lagi, lu harus punya kawan yang jiwanya wah bener-bener jiwa kayak TNI lah, saling bantu. Jangan di depannya manis, di belakangnya pahit gitu. Di saat lu susah, lu ditinggalin gitu. Jangan. Itu nggak boleh itu. Pokoknya itu sifat-sifat orang ya, sifat-sifat orang itu pasti ketahuan di gunung. Pastilah. Yang namanya orangnya pelit dan nggak setia kawan itu pasti di gunung pasti kelihatan kok. Pastilah, pasti kelihatan, gue yakin banget.
Karena kan emang di gunung nggak ada siapa-siapa kan, lu mau Itu minta dia. tolong sama siapa kan? Itu dia. Dan gua saranin ya kalau mau naik gunung itu kita harus ngikutin peraturan yang ada di gunung gitu. Seperti ya lu nggak boleh buang sampah dan juga lu nggak boleh takabur atau lu bawa musik-musik yang kayak gini lah nih ya. Ini nggak boleh sebenarnya di gunung. Boleh kita mau setel lagu itu ya boleh kecil tapi jangan terlalu gede. Soalnya takutnya mengganggu satwa di sana. Iya. Walaupun kita nggak ngelihat, suara itu bisa terdengar. Kencang itu, loh, bergema. terdengar itu jauh, bisa ribuan kilometer. Nah, ngomong-ngomong nih, gua punya pengalaman sama dia sama Diding. Nah, Wah, itu pengalaman yang kacau itu. Ya kan, kita waktu itu mau naik kemana ya? kegede. Ke Gede kita ya? Kita dari Cibodas. Itu 2012 lu. 11. Eh, 11. 11 atau 12 sih? 11. 12 kali. 11 akhir itu. Oh, 11 akhir ya, mau masuk. Desember Oh, iya, Gunung iya, tutup. Gunung gede tutup Desember. Nah, itu parah sih itu. Gimana tuh menurut lu tuh? Jadi gini, Kita salah perkiraan, intinya kita salah. intinya kita nggak tahu. Jadi gini, buat pengalaman buat kalian yang baru pemula ya. Ah, Karena kita juga kan itu tahun-tahun itu juga saya juga masih pemula. karena itu juga masih sepi, pendaki juga masih belum jarang. ada jarang gitu kan. Itu kita nggak tahu gunung itu tutup gitu. Dan kita bertiga tuh so tahu gitu. Iya, saya tahu, pengen tahu lah. Pengen tahu buka atau enggaknya. Kita datang ke sana udah bawa perlengkapan semuanya. Lengkap, pokoknya paten itu. Udah bagus lah gitu ya. Kita udah sampai sana ternyata gunung tutup. Kita lobby orang sana ternyata nggak boleh. Emang kita ikutin peraturan. Akhirnya kita cuman main ke Curug. Nah, Main ke Curug kan gitu. dan main ke Curug, pulangnya kita jalan kaki dari Cibodas sampai Ataun. Nah, Sampai Ataun kita bukan kehabisan bis itu lagi di ini ya. lagi emang buka tutup kan Lagi sampai sekarang kan buka tutup tapi kala itu kalau nggak salah itu Lagi emang nggak dibuang, boleh. lewatnya nggak Nah, lewat lewat jalur Cianjur. puncak. Lewat Cianjur. Itu jadi kita nggak bisa naik bis lah gitu, maksudnya kita jalan kaki sampai BMBM. Akhirnya kita minta air, inget itu di tanjakan minta air sama ibu-ibu maghrib. Pokoknya itu ibu-ibu itu paling baik ya kan. Nah, kita juga ketemu bapak-bapak yang kayak malaikat. Karena dia kita ditolongin sampai di stopin mobil bak. Kalau kalian nggak tahu artinya BM itu nebeng zaman dulu. Nebeng ya. Akhirnya kita pulang dengan ongkos yang pas-pasan. Iya. Sampai naik angkot kita ya sampai bilang tuh uang tinggal 10.000, minta tolong anterin sampai Ciawi. Kita berempat Ciawi, akhirnya ya, iya. bawa bapak itu ya. Setelah nyampe Ciawi, bapak-bapak itu kita mau tambahin ongkosnya, dia hilang, Nggak ada nggak tahu kemana. ya. Itu bisa dibilang ya Mungkin malaikat juga. utusan dari Allah lah ya. Iya, biar kita dibantu untuk pulang ya, dimudahin. Kita baru cuma nengok nggak ada satu detik lah, maksudnya baru nengok mau Ke belakang. nengok lagi dia nggak ada lagi, Udah langsung nggak ada lagi. Itu Sekarang emang kita pengalaman lah ya. turun angkot bareng ya. Heeh. Turun angkot bareng, seharusnya kan masih ada dong. Nggak ada satu detik kita tengok ke belakang mau nambahin ongkos. Wah, itu udah nggak ada bapak-bapak itu. Pengalaman kita paling Dia bilang jalan kaki ya, Iya. dari Bandung pengen ke mau rumah ketemu bosnya. sama bosnya. Itu inget dulu di Jakarta apa nggak salah dia rumah. Di Bandung. Enggak niannya. Bosnya di Bogor. Di Di Bogor. Bogor, bosnya. Batu Tulis kalau nggak salah ya. Di Bogor bosnya. Itu Pokoknya pengalaman bisa dibilang nih untuk pemula lah ya. Pesan-pesan untuk pemula itu, pendaki pemula itu lu jangan pernah sok tahu gitu. jangan pernah gegabah juga, karena gunung itu bukan mall yang kalian teriak lalu banyak orang yang datang. Itu dia. Tetap jadi diri kalian yang sopan, yang penting ya kan, jaga attitude, omongan yang pertama, jangan sembarangan karena kita nggak tahu alam itu akan berbuat apa ke kita. Nah, iya. Pokoknya lu intinya jangan sok tahu dan juga lu percuma lu persiapan lu dari rumah mateng tapi lu nggak tahu kondisi di gunung kayak gimana, itu lu dengan penuh kekecewaan lu pulang lagi gitu. Wah, kacau, Dan itu semua hancur planning lu. parah malah. Iya, jangankan lu dari rumah jauh-jauh datang ke sana atau gunung ditutup kan jadi ya kesal sendiri lah gitu. Bete. Makanya kalau bisa cari informasi lebih lanjut, kalau bisa ya bukan promosi juga nih. Jadi lu kalau misalnya lu mau tentang gunung, lu bisa follow. Hubungin dia. Bisa Gua udah hubungan. paham, pasti harus hubungin dia karena memang dia juga. Ya, gua juga aktif di komunitas pendaki Jakarta dan salah satu admin juga. Kalau dia masih aktif, kalau gua sekarang lagi Udah off juga di dia. bengkel, lagi banyak kerjaan juga, dan gua nge-YouTube juga. ya. Dia lagi vakum juga. Tapi tetap gua kalau mau naik
hayu meluncur. Iya, kita pokoknya ada yang ngajakin kita jalan. Kita gas. Oke, pokoknya terima kasih banyak yang nonton video gua. Kalian bisa nanti follow dia, nomor WA dia. Iya. Nomor WA dia nih. Ada Instagram dia. ada di Instagram kok. Ada di deskripsi gua, di YouTube gua, kalian bisa hubungi. Kalau lu mau tahu lebih lanjut ya lu follow aja pendaki dot Jakarta. Nah, Dan kalau lu mau tahu info-info tentang gua atau dia, ya lu bisa follow gua di kurcaci_kecil_. dan di Itu IG Rido gua. dan di Rido Renaldo 69. Itu IG gua. Nanti gua tag juga IG-nya Trek Mountain, IG-nya dia, nomornya dia biar kalian bisa open trip, bisa Kalau mau nyewa tanya jauh. open trip, jasa-jasa Nyewa guide, jasa dia. jasa guide atau jasa porter atau jasa tenda alat-alat gunung bisa hubungin gua. Langsung bisa hubungin. Oke, terima kasih gengs udah nonton video gua. Jangan lupa di subscribe dan di Subscribe, like ya. harus Loncengnya juga jangan di. harus itu. Subscribe, like, komen dan share itu harus. Karena kalian video kita naik, insya Allah ada rezeki dari YouTube. Kita bikin nggak giveaway sih, bagi-bagi rezeki lah ya. Oke, thank you gengs. Yo. Dari gua Rido Renaldo Spasipe. Jangan gua Imo Firmansyah, tapi lu kalau lu mau add IG gua, follow IG gua kurcaci_kecil_. Nah, itu IG-nya dia nanti ada di deskripsi gua. Pokoknya kalian jangan pernah skip-skip, langsung nonton terus sampai habis karena banyak pesan dan kesannya dari kita. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.